Insya Allah menyemakan roti ini mudah-mudahan hatinya lembut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Selamat datang ya di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita mau kupas tuntas nih sebuah fenomena yang sempat rame banget soal Habib yang katanya melelang bolu bekas gigitannya. Saya aja kaget dengernya. Iya, betul. Cukup bikin heboh ya. Banget. Nah, sumber kita kali ini ada artikel berita dari kilat.com, terus ada juga utas diskusi dari platform X, itu loh Twitter yang dulu, dari akun @fotodakwah. Oke, Tujuan kita nih ya pengen paham aja apa sih yang terjadi, kenapa jadi kontroversial begini, terus pandangan yang muncul tuh apa aja dari sumber-sumber ini. Anda mungkin penasaran juga kan kok bisa sampai seramai ini? Nah, mari kita telusuri bareng-bareng. tentu. Yang menarik sebetulnya di sini tuh bagaimana satu kejadian kelihatannya sepele ya soal bolu, tapi bisa langsung menyulut perdebatan yang luas banget. Iya ya. Menyentuh isu keyakinan, ya kan? Tradisi, bahkan sampai etika di ruang publik gitu. Jadi emang bukan cuma soal kue, tapi ada lapisan makna dan persepsi di belakangnya. Oke, oke. Mari kita langsung aja deh ke inti kejadiannya gimana sih. Jadi ada video nih yang beredar luas Aha. menampilkan Habib Mustafa Al-Haddar. Beliau ini seorang Habib ya, gelar kehormatan untuk tokoh agama yang dipercaya keturunan Nabi Muhammad SAW Mm-mm. dan disebut asalnya dari Yaman. Dari Yaman. Di video itu beliau kelihatan lagi nawarin atau ya melelang gitu bolu yang udah beliau gigit. Hmm. Harga awalnya disebut mulai dari Rp150.000. Nah, ini perlu dicatat nih. Ini bukan sekedar lelang biasa ya. Ada klaim yang nyertainya. Oh gitu, klaim apa tuh? Bolu bekas gigitan itu diyakini bisa bawa keberkahan. Istilahnya tuh tabaruk. Tabaruk, pernah dengar? Iya, itu praktik mencari berkah dari barang atau sisa peninggalan orang yang dianggap soleh. Nah, klaim spesifik yang disebut sumber itu katanya bisa bantu kefasihan baca Al-Quran, terus bisa melembutkan hati juga. Wah, sampai segitunya ya klaimnya. Nah peristiwanya ini katanya terjadi di Kalimantan Selatan. Di Kalsel ya. Iya, dan Habib Mustafa ini ternyata bukan sosok baru gitu. Beliau cukup dikenal, sering ngisi tausiah di Indonesia, dan pengikutnya di media sosial juga lumayan banyak. Aktif berarti ya beliau? Kayaknya gitu. Instagramnya aja puluhan ribu followers, terus ada video ceramahnya juga di YouTube. Tapi ya itu tadi, tindakan lelang bolu ini, langsung memicu reaksi keras ya. Betul sekali. Langsung kayak terbelah gitu publiknya jadi dua kubu. Mm-mm. Di satu sisi, ya ada yang meyakini, mendukung, mungkin ini pengikut setianya, atau orang-orang yang memang memegang tradisi, tabaruk itu sebagai bentuk penghormatan, gitu kan? Iya, iya. Tapi di sisi lain, ini yang bikin rame, muncul kritik yang sangat tajam. Kritikannya seperti apa tuh yang paling menonjol? Banyak pihak ya, termasuk ada figur ulama lain juga. Dan tentu saja netizen, itu menganggapnya sebagai bid'ah. Ah, bid'ah. Iya, bid'ah. Maksudnya praktik baru dalam agama yang dianggap nggak ada tuntunannya, atau bahkan ya menyimpang gitu. Ada juga yang lebih keras lagi sampai nyebut sesat dan mempertanyakan ini dasar hukumnya apa dalam agama. Waduh. Nah, akun @fotodakwah yang Anda sebut tadi, itu secara eksplisit mengangkat pertanyaan ini ke publik. Oh, jadi akun @fotodakwah ini yang membagikan videonya itu ya. Saya lihat sekilas videonya sekitar 1 menit gitu. Habib Mustafa megang bolu sambil bicara. Hmm, Terus captionnya itu nanya langsung, gimana nih kalau kayak begini? Ada yang tahu bagaimana hukumnya? Wah, jelas aja nih langsung mancing keramaian ya. banget. Dan respon di X itu, macam-macam. Ada yang ya tanpa basa-basi langsung menghakimi sesat. Ada juga yang ngaitinya sama tradisi Syiah. Oh, dikaitkan ke Syiah juga. Ya, ini sering terjadi sih dalam polemik keagamaan di Indonesia ya. Kelompok minoritas kadang jadi sasaran. Mungkin karena dianggap punya praktek yang beda. Ada juga komentar yang lebih, lebih frontal mungkin. Nyebut bolu bekas itu najis lah, nggak ada manfaat spiritualnya lah. Jadi perdebatannya memang cukup panas ya rupanya. Tapi apa cuma hitam putih gitu aja, pro vs kontra keras, atau ada nuansa lain? Nah menariknya, nggak sepenuhnya gitu juga. Muncul juga suara lain yang coba lihat lebih jernih mungkin ya.
Contohnya gimana? Ada satu pengguna X misalnya, dia menyoroti kemungkinan subtitle di video yang disebar up foto dakwah itu nggak akurat. Atau bahkan, ya mungkin sengaja dimanipulasi. Oh, masa sih? Contohnya gini, ucapan yang mungkin aslinya cuma harapan ya, mudah-mudahan hati jadi lembut. Di subtitle ditulisnya jadi kayak klaim pasti gitu, jaminan hati jadi lembut. Ini kan beda ya artinya. Wah, iya juga ya. Detail kecil tapi bisa krusial banget itu. Betul. Ini ngingetin kita soal gimana cara informasi disajikan tuh bisa drastis mengubah persepsi publik. Penting banget buat selalu cek dan recheck, apalagi kalau udah viral begini. Bener banget. Nah, meskipun kontroversial gitu, artikel kilat.com juga nyatet kalau Habib Mustafa Al-Hadar ini tetap punya pengikut setia, jadi nggak semua orang menolak ya. Coba tarik benang merahnya ya. Fenomena ini sebenarnya nyentuh isu yang agak klasik sih. Soal gimana karisma seorang tokoh agama itu bekerja, terus gimana pengikutnya mengekspresikan penghormatan, atau ya itu tadi, mencari berkah atau tabarok. Tapi, ini terjadinya di era digital. Nah, ini yang bikin beda. Ruang digital ini seolah-olah memaksa praktek keyakinan yang tadinya mungkin lebih bersifat komunal atau personal ya, jadi tontonan publik yang instan. Jadi kayak dipajang gitu ya. Kurang lebih gitu. Akibatnya ya rentan banget disalahpahami, dipelintir, bahkan mungkin dipolitisasi. Jadi ada tantangan baru ya sekarang ini. Gimana caranya menyeimbangkan antara penghormatan pada tradisi dengan ya kritik terhadap apa yang dianggap mungkin berlebihan, apalagi kalau semua bisa jadi viral dalam hitungan detik. Tepat sekali. Tantangannya itu di situ. Bagaimana membedakan antara, katakanlah, praktik spiritual yang tulus dalam suatu tradisi dengan potensi eksploitasi atau hal-hal yang oleh kelompok lain dalam agama yang sama dianggap menyimpang. Apalagi kalau amplifikasinya di media sosial itu cepat banget dan masif, seringkali tanpa konteks yang penuh. Bener juga. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih untuk Anda renungkan. Di zaman serba terbuka dan serba cepat kayak sekarang ini, gimana ya sebaiknya kita bersikap saat lihat praktek keyakinan orang lain yang mungkin buat kita terasa asing atau bahkan kontroversial, apalagi pas itu muncul di lini masa media sosial kita? Pertanyaan bagus itu. Apa kita langsung ikut menghakimi atau coba cari pemahaman lebih dalam dulu atau mungkin ya udah kita amati aja? Silahkan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikut.